Shalom, Shalom, haleluya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus buat kasih-Nya yang begitu baik terhadap kita, amin. Kita mau terima kasih kepada Tuhan. Hari ini masih dalam situasi pandemi, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan memuliakan nama Tuhan, haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kau masih percayakan nafas yang baik untuk kami. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang suci. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dengan segala hati kami persembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Urapi setiap kami, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama angkat sebuah pujian yang kita mau katakan bahwa Engkaulah Tuhan yang layak untuk disembah. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi kita mau katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Kita mau katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Bapa Raja di atas segala raja, katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku memuji, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Katakan Engkau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Jemaat boleh angkat pujian ini, katakan, yes, kami mau puji Kau Tuhan. Haleluya, terima puji, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi kita katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau Raja, Raja di atas segala raja. Kami mau sembah Kau, sebab Kau yang layak. Engkau Raja, Kau Raja yang layak ditinggi, layak disembah. Haleluya. Kami mau sembah, kami tinggikan, kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau layak. Ayo sama-sama kita mau katakan, yes, Kau yang layak terima pujian Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan Kau yang layak disembah Yesus. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
biasa Tuhan kita, amin. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita mau nyanyi, kita mau katakan, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlalu baik Tuhan kita buat kita semua, amin. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun kita harus tetap bersyukur. Dan kita mau tetap katakan, Tuhan Yesus, Engkau tetap baik buat saya sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku,
dalam segala hal yang ku alami, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku sembah Kau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Sambil kita mau tetap katakan, kami sembah Yesus. Ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku sembah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biar kiranya nyanyian pujian ini menjadi komitmen setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa rindu untuk menyenangkan hati-Mu melalui ketaatan kami kepada firman-Mu ya Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini tolong kami
untuk kami mengerti, memahami sabda-Mu, mempercayai dan terlebih melakukannya ya Tuhan, sehingga hati-Mu disenangkan melalui perbuatan iman kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita akan baca di dalam surat Roma pasal yang ke-16. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Surat Roma pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Di dalam suratnya ini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat setelah ia menguraikan panjang lebar ajaran tentang pembenaran karena iman di dalam Kristus. Anda bisa membaca di dalam surat Roma dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-16, mungkin bisa dicicil setiap hari, satu pasal satu hari. Anda bisa menemukan mutiara kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang sangat fundamental bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, di akhir suratnya ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat untuk mereka selalu berwaspada di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai orang percaya, karena akan ada banyak muncul penyimpangan iman. Akan banyak muncul pengajaran-pengajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini publik Kristen banyak dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan secara turun-temurun oleh gereja Tuhan sejak zaman para rasul. Sinode GBI pun turut mengeluarkan pernyataan sikap, karena salah seorang pendeta yang menyampaikan itu juga berasal dari gereja Bethel Indonesia. Karena itu sinode juga merasa harus mengeluarkan pernyataan sikap terkait hal ini. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan, dan bagaimana sikap publik Kristen? Ada yang cuek, yang penting percaya Yesus lah, yang penting aku jadi orang baik. Soal doktrin, soal pengajaran itu tidak terlalu penting. Padahal ada pengajaran fundamental yang dipersoalkan. Tritunggal digugat, katanya tidak ada istilah Tritunggal dalam kitab suci. Keilahian Yesus dipersoalkan. Keselamatan karena iman dan kasih karunia itu menjadi direduksi, dikurangi nilainya menjadi yang penting kamu melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada untungnya kamu mengaku percaya Yesus tapi perbuatanmu tidak sesuai. Itu benar pada satu pihak. Tetapi kemudian juga jangan mengurangi nilai dari keselamatan itu, bahwa kita diselamatkan mula-mula karena iman kita kepada Kristus. Karena kasih karunia Tuhan. Yang kemudian keselamatan itu harus kita hidupi, harus kita kerjakan. Karena itu saya sampaikan kepada anak-anak yang baru dibaptis minggu lalu. Baptisan ini baru langkah awal, bukan akhir dari kehidupan orang percaya. Tetapi baru saja kita melangkah dalam sebuah kehidupan yang baru bersama Kristus. Dan Paulus katakan kamu harus mengerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan artinya dalam ungkapan yang lain kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah artinya kita hidup menjadi berkat. Kita hidup memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan sekedar lewat pujian, kata-kata yang kita nyanyikan. Itu maknanya terlalu sempit. Memuliakan Allah artinya di dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan ini sesuatu yang dikerjakan setiap hari. Kita mengalami jatuh bangun, kita diproses bersama Tuhan. Tetapi kalau kita hanya menekankan bahwa keselamatan hanya apa yang kita perbuat, hanya apa yang sudah kita lakukan,
kita menyampingkan kasih karunia Allah, tentu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya melihat fenomena ini? Satu sisi kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, kita bisa memiliki kesempatan untuk melihat, mendengar pengajaran-pengajaran di media sosial. Tetapi selalu saya katakan, kita harus selektif. Kita harus bisa mengkritisi setiap pengajaran yang kita dengar. Bahkan di atas mimbar ini pun, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul, jemaat di Berea ketika mendengar Paulus mengajar, mereka tidak langsung menerima. Waktu itu Paulus masih baru saja bertaubat. Mereka mengkritisi, mereka mempelajari ulang apakah benar yang diajarkan Paulus itu sesuai dengan kitab suci. Tetapi bagaimana kita bisa mengkritisi, bagaimana kita bisa mengerti, mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, kalau kita sendiri tidak pernah mempelajari, kita sendiri tidak pernah merenungkan, tidak pernah membaca firman-Nya, tentu kita tidak mengerti. Nah, karena itu seharusnya fenomena-fenomena yang terjadi di akhir zaman ini membuat kita sebagai orang Kristen berpikir, apakah sebegitu pentingnya pengajaran itu di dalam kekristenan? Apakah begitu pentingnya doktrin itu di dalam kehidupan orang percaya? Apa relevansinya? Apa hubungannya dengan pekerjaanku? Seringkali kegagalan kita sebagai orang percaya, kita mengesampingkan itu. Yang penting bagi kita bagaimana usahaku lancar, bagaimana aku sehat, keluargaku baik-baik. Padahal kalau kita mengerti bahwa apa yang diajarkan oleh kebenaran kitab suci, itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, maka kita tidak akan menggampangkan, maka kita tidak akan mengabaikan itu. Karena itu tema renungan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul prinsip dasar yang diabaikan. Prinsip dasar yang diabaikan apa? Itulah pengajaran, itulah doktrin iman Kristen. Kenapa kita perlu memahami, mengerti pengajaran? Yang pertama, karena pengenalan yang benar akan Allah itu diawali dari pengajaran yang benar. Pengenalan akan Allah itu salah satu tema utama kitab suci. Tuhan mengendaki umatnya mengenal Dia dengan benar. Karena pengenalan yang benar itu akan menuntun kepada bagaimana kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Kalau seorang memiliki pengenalan yang salah akan Allah, ia akan bersikap secara salah di hadapan Allah. Ia juga akan berperilaku secara salah di hadapan Allah. Karena itu pengenalan yang benar itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Dan pengenalan yang benar itu ditentukan sejauh mana kita menerima pengajaran kitab suci. Kalau kita baca dalam Efesus pasal yang keempat, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat, ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Apa yang dimaksud demikian? Anda bisa baca dalam ayat 17, 18, bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dengan pikiran yang tumpul, dengan hati nuraninya yang gelap. Mereka melakukan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Paulus katakan, tetapi kamu tidak demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar tentang pribadinya. Bagaimana cara belajar tentang pribadi Yesus? Dikatakan dalam ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Berarti kunci untuk mengenal tentang Kristus adalah menerima pengajaran di dalam Dia. Menerima pengajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pengenalan dan pengajaran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang berkata, aku mengenal Yesus, tetapi ia tidak pernah membaca firman-Nya, tidak pernah merenungkan firman-Nya, tidak pernah mau diajar,
dimuridkan. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-28, apa yang disampaikan Yesus sebelum ia naik ke surga? Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana menjadikan semua bangsa muridku? Kemudian dikatakan ajarlah mereka. Ini bicara pemuritan, matetes dalam bahasa Yunani. Di dalam Efesus juga dikatakan demikian. Seorang yang mau dimuridkan, ia harus menerima didaskalos, pengajaran di dalam dia, pengajaran melalui firman Tuhan. Karena itu salah satu yang unik, saya katakan Kamis kemarin di Besuki, di dalam kekristenan kita mengenal yang namanya penggembalaan, di mana umat Tuhan, jemaat Allah itu diarahkan, itu dididik, dinasehati, diajar melalui pemimpin yang ada di dalam sebuah gereja lokal. Ya tentu saja kalau gereja itu memang sesuai dengan kebenaran Allah. Apa prinsip dasarnya untuk mengetahui? Biasanya kita selalu baca sebelum pandemi, ya kan, pengakuan iman rasuli. Kalau sebuah gereja mengakui poin-poin di dalam pengakuan iman rasuli, Anda boleh yakin itulah gereja yang benar. Memang ada hal-hal yang bersifat sekunder yang kita tidak perlu persoalkan. Satunya bertepuk tangan, yang beribadah, satunya tidak bertepuk tangan. Satunya pakai musik lengkap, satunya hanya piano, itu hal yang sekunder. Tetapi hal-hal yang prinsip, yang fundamental dalam sebuah komunitas orang percaya, itu adalah soal doktrin, akidah utama. Itulah yang seringkali kita baca setiap minggu sebelum pandemi, pengakuan iman rasuli, yang secara singkat, bentuk panjangnya ada lagi, yang dijelaskan lebih panjang, tetapi bentuk pendeknya yang biasanya setiap minggu kita baca itu sudah merangkum seluruh ajaran iman Kristen. Pengenalan akan Allah itu diawali pengajaran yang benar. Kalau pengajaran yang diterima oleh seseorang itu sudah salah, maka pengenalan akan Allah itu jelas sudah menyimpang, tidak sesuai dengan kebenaran. Dan pengajaran itu tidak boleh hanya berfokus kepada diri sendiri. Hanya kita diajarkan bagaimana supaya kita diberkati, bagaimana supaya kita sukses di dalam dunia ini, tetapi melupakan apa tujuan ilahi dalam hidup kita. Tetapi kalau seorang diajar berfokus kepada Allah, pengajaran-pengajaran tentang pribadi Allah, tentang kerajaan Allah, tentang prinsip-prinsip kebenarannya, lambat atau cepat, maka pengajaran itu pun akan berdampak di dalam kehidupan lahiriah seseorang. Sehingga tidak boleh dibalik. Ada banyak gereja-gereja di zaman modern ini mengajarkan hal-hal yang sebaliknya, yang berfokus kepada diri sendiri. Bagaimana kita diberkati, sukses dalam dunia ini, tetapi melupakan tujuan ilahi di dalam panggilannya atas kehidupan gerejanya. Saya terlalu yakin dan sejarah membuktikan akan pemeliharaan Allah atas gerejanya. Yang dimaksud gereja tentu bukan bangunan fisiknya. Gereja mengalami aniaya, gereja ditindas di dalam segala zaman sampai hari ini. Tetapi pemeliharaan Allah tidak pernah berubah atas gerejanya. Allah memelihara, melindungi, mencukupi apa yang diperlukan di dalam kehidupan orang percaya. Sementara mereka hidup menurut prinsip kebenaran firman Allah. Nah karena itu penting sekali pengajaran. Karena pengenalan akan Allah itu diawali dari pengajaran yang benar. Kita lihat dalam gereja mula-mula, para rasul mengajarkan kepada orang-orang percaya, direkam dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 42, di mana jemaat mula-mula itu hidup di dalam persekutuan dan pengajaran rasul-rasul. Tetapi kita lihat fenomena sekarang. Ada KKR, hadirilah, ya kan? Akan datang artis ibu kota si A. Berbondong-bondong ada banyak orang percaya datang ke gereja. Tetapi kelas-kelas pemuritan,
kelas-kelas pembelajaran Alkitab itu kurang dinikmati. Ini seharusnya menimbulkan pertanyaan ke dalam diri kita secara jujur. Kenapa kita tidak tertarik? Padahal pengajaran yang benar itu akan memunculkan pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Allah itu akan menentukan berhasil atau tidaknya kita menjalani hidup kekristenan kita dalam dunia ini. Yang dikatakan dalam kitab Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, dari mana kita kenal Tuhan? Apakah tiba-tiba kita punya pengenalan akan Allah? Sekalipun mungkin Anda mendapat penglihatan, tetapi setiap penglihatan pun harus diuji oleh firman yang tertulis. Sekalipun Anda mendapat pengalaman spiritual, tiba-tiba Anda sembuh dari sakit kanker, katakanlah stadium 4. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat Anda mengenal Allah. Anda harus terus diajar oleh kebenaran firman-Nya. Kita harus mau dimuridkan. Dan itu setiap hari. Di sepanjang hidup kita. Yang Paulus katakan sampai pengenalan kita menjadi sempurna akan siapa Kristus Yesus itu. Poinnya adalah kesediaan hati yang mau diajar, yang mau dimuridkan. Sehingga kita mengenal Allah. Karena itu pengajaran itu sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Yang kerap kali kita abaikan. Kita anggap tidak penting lah. Cukup aku percaya Yesus. Yesus yang seperti apa yang kita percaya? Paulus pernah menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab kamu sabar saja kalau ada orang yang mengajarkan another Jesus. Yesus yang lain. Yesus yang tidak sesuai dengan konsep kebenaran firman Allah. Ini berbahaya. Pemahaman kita tentang Yesus yang seperti apa yang selama ini kita miliki. Kalau kita salah memiliki konsep seperti murid-murid Yesus, menjadi kecewa, menolak Dia, bahkan pelan-pelan mengundurkan diri, tidak lagi bersama Yesus, karena memiliki pemahaman yang salah, karena konsepnya yang salah. Karena itu pengajaran, secara khusus doktrin pokok dalam iman Kristen, seperti yang kita baca di dalam pengakuan iman rasuli, itu sesuatu yang sangat penting. Karena melaluinya lah kita mengenal akan siapa Allah, mengenal akan pribadinya. Kalau kita mengenal akan pribadi Allah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kekristenan kita. Poin yang kedua, kenapa pengajaran itu begitu penting bagi orang percaya? Karena maraknya penyesatan di akhir zaman ini. Kita jangan menganggap remeh. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, perhatikan akhir dari hidup di dalam penyesatan itu membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Petrus melalui pewahyuan Roh Kudus yang menubuatkan akan hal yang akan datang. Bahkan pada zaman para rasul itu sudah muncul penyesatan. Rasul Yohanes menulis misalnya di dalam suratnya untuk melawan ajaran gnostik. Ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Ia hanya kelihatannya saja menjadi manusia. Ada gnostik. Dan keselamatan itu diperoleh bukan karena kasih karunia, tetapi karena kamu melakukan hal-hal perbuatan baik. Dilawan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya. Kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.
Jadi penyesatan di akhir zaman itu begitu masif. Baik dari dalam gereja, ini yang lebih berbahaya. Dari luar gereja. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti pokok-pokok ajaran iman Kristen, begitu mudahnya kita disesatkan. Kita berpikir ini sudah benar. Kita berpikir aku percaya kepada Yesus. Tetapi pribadi Yesus yang seperti apa yang kita percaya? Apa hanya pribadi Yesus yang memberkati, yang menolong? Ini contoh penyimpangan yang paling halus, penyesatan yang paling halus. Kita hanya berpikir Yesus yang memberkati, Yesus yang pasti selalu menjawab doaku. Tetapi kalau Yesus tidak menjawab doaku, kalau Yesus tidak melakukan seperti yang aku mau, berarti dia bukan Yesus yang baik. Dia bukan Yesus yang berkuasa. Kemudian kita jadi kecewa. Dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Nah ini yang dimaksudkan oleh Petrus. Menemui kebinasaannya. Karena apa? Karena konsepnya salah. Karena pemahamannya salah tentang Yesus. Yang selama ini mungkin kita anggap tidak penting lah pengajaran. Saya sudah tahu Yesus itu Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Berulang kali kan disampaikan oleh Bapak Gembala, dia Adonai, bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tetapi Tuhan yang memimpin, yang mengarahkan, yang kepadanya kita harus taat, kita harus tunduk. Nah, kerap kali kita hilangkan yang bagian ini, kebenaran ini kita hilangkan. Kita memilih hanya yang cocok dengan kita. Ini sebuah bentuk penyesatan yang tidak kita sadari yang paling halus. Yang kalau terus dibiarkan, akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena kita bisa kecewa. Kok Tuhan seperti itu ya? Kemudian kita meninggalkan Yesus. Kita tidak lagi percaya kepadanya. Dan akhir dari kemurtatan adalah kebinasaan. Tetapi kalau kita menerima pengajaran di dalam Dia dengan benar sesuai kitab suci. Kita mengerti, kita mengenal siapa pribadinya. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, seperti Paulus. Ia menerima pengajaran dengan benar. Ia tahu kepada siapa ia percaya. Sehingga konsepnya benar, pola pikirnya benar. Dalam bagian suratnya ia pernah katakan penderitaan ringan yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang aku terima. Contoh pribadi yang memiliki pemahaman yang benar karena ia menerima pengajaran yang benar. Karena itu betapa pentingnya pengajaran yang benar karena maraknya penyesatan di akhir zaman ini. Yang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Bisa dari apa yang Anda dengar, bisa dari pemahaman kita sendiri yang salah. Karena itu pentingnya pemimpin-pemimpin rohani. Yang salah satu tanggung jawabnya adalah berjaga-jaga atas domba-domba Allah, atas jemaat Tuhan. Baik itu dalam pengajaran, apakah sudah sesuai dengan kebenaran kitab suci. Salah seorang pendeta yang mengajarkan hal yang salah, langsung ia dipanggil, belum diputuskan oleh sidang, sinode, ia sudah mengundurkan lebih dulu, mengundurkan diri. Karena pengajaran itu membawa dampak yang luar biasa. Saya yakin Anda tahu kisahnya Hitler ya. Hitler yang punya semboyan Jerman di atas segala-galanya. Bangsa Jerman itu adalah bangsa yang paling tinggi rasnya dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Apa dampak dari pola pikir yang semacam ini? Sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh. Betapa bahayanya sebuah benih pikiran. Karena itu kenapa pengajaran itu penting, bagian yang ketiga. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. You are what you believe. Anda adalah apa yang Anda yakini. Apa nilai atau belief system yang kita simpan, yang kita miliki di dalam pikiran kita, itulah yang akan menuntun perilaku kita. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dalam ilmu psikologi ada istilah Pygmalion Effect. Pygmalion itu adalah seorang pemahat yang asalnya dari Yunani. Dia tidak mau menikah karena ia tidak melihat dan tidak menemukan wanita yang sesuai dengan
dambaannya. Ia membuat patung wanita yang begitu cantik, yang sesuai dengan seleranya, keinginannya. Dan ia tidak menemukan itu ada di dalam diri wanita-wanita yang lain, sehingga ia tidak mau menikah. Nah, suatu saat di Siprus itu ada pesta untuk merayakan Dewi Venus. Ada banyak orang-orang datang ke sana untuk memberikan persembahan. Pygmalion ini datang juga. Di sana ia ikut berdoa, ini legenda orang Yunani. Dan Dewi Venus itu mendengar doanya Pygmalion. Kasihan dia, seorang pemahat yang hidup kesepian. Tidak menikah, tidak memiliki keluarga. Ya sudahlah, aku kabulkan keinginannya. Apa keinginannya? Setiap hari patungnya yang ia buat itu ia peluk, ia cium, ia pandangi. Ia bayangkan itu seolah-olah hidup. Dan akhirnya diberi kehidupan oleh Dewi Venus. Ini dongeng, legenda. Tetapi kisah ini dijadikan sebuah dasar kebenaran di dalam sebuah ilmu psikologi bahwa manusia itu cenderung melakukan apa yang ia pikirkan dan apa yang ia yakini. Kenapa mujahid ISIS itu bisa dengan mudahnya menggorok kepala orang? Karena ia sudah ditanamkan nilai-nilai tertentu di dalam pikirannya. Sehingga dengan mudah ia melakukan hal itu. Kenapa Mother Teresa tanpa rasa jijik, tanpa rasa takut, ia di Kalkuta di India dekat dengan orang yang sakit kusta. Ia berpeluk mereka, ia melayani mereka. Karena apa? Karena sistem nilai yang tertanam di dalam pikirannya. Kenapa Paulus berkata semua adalah sampah bagiku demi Kristus? Setiap manusia digerakkan oleh buah pikiran tertentu. Karena itu pengajaran begitu penting. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita? Apa yang kita tanamkan setiap hari? Kalau kita hanya menanamkan, kita mendengar, membuka telinga lebih banyak kepada berita-berita yang menakutkan, kemungkinan besar kita akan hidup terus-menerus dalam ketakutan. Tetapi kalau kita membuka lebih lebar telinga kita kepada suara firman-Nya, saya yakin hidup kita akan lebih tenang. Kita akan lebih memiliki kepasrahan kepada Tuhan. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini dalam diri kita, itulah akan menentukan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap. Dan kebenaran firman Tuhan mengajarkan ini. Karena itu begitu pentingnya pengajaran itu di dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai kita mengentengkan bagaimana pemahaman kita tentang Kristus, bagaimana pemahaman kita tentang keselamatan. Kalau kita memiliki pemahaman yang benar bahwa keselamatan itu begitu bernilai, begitu berharga, saya yakin kita tidak akan mudah menukar dengan hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kenapa ada banyak orang menukar keselamatan dengan hal-hal yang bersifat fana? Pasangan hidup, uang, kedudukan. Karena saya yakin mereka tidak memiliki konsep yang benar tentang keselamatan. Konsep yang benar, pemahaman yang benar itu akan memunculkan keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat seseorang bertindak, berperilaku, berbuat sesuatu. Kalau pemahamannya salah, pola pikirnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya tentu perilakunya akan mengikuti. Tadi kita baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama, kalau kita baca kembali. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu, 2 Petrus pasal kedua, maksud saya 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini bicara konsepnya, pemahamannya salah. Tetapi kemudian akan segera diikuti dengan perbuatan. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi mula-mula pemahamannya salah, konsepnya tidak benar. Setelah itu akan diikuti oleh perbuatannya, perilakunya.
Karena itu begitu pentingnya pengajaran di dalam kekristenan, pemuritan. Kita diajar, dan pengajaran tidak selalu sesuai dengan kita. Kita harus menyadari akan pribadi Allah di dalam kehendaknya, di dalam kebenarannya. Dan kita menerima itu, bukan Tuhan yang harus cocok dengan kita. Tetapi kita harus menyocokkan diri dengan firman-Nya, dengan pribadinya, dengan konsepnya. Dan ini tidak terjadi dalam semalam. Proses pengudusan di dalam istilah teologi Kristen, setelah kita dibenarkan, setelah Anda percaya kepada Yesus, Anda dikuduskan, artinya Anda dipanggil untuk menjalani hidup yang tidak sama lagi dengan dunia. Anda dipanggil untuk menjalani hidup yang berbeda dengan hidup Anda yang lama. Itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak terjadi begitu Anda keluar dari air setelah dibaptis. Tetapi itu adalah proses seumur hidup. Yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pola pikirnya harus diubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita mewarisi pola pikir yang lama. Entah itu dari lingkungan, dari orang tua, bahkan dari diri kita sendiri, dari apa yang kita baca mungkin sebelum kita percaya Yesus. Itu mewarnai hidup kita. Mewarnai perilaku kita. Nah begitu kita percaya kepada Yesus, kita diminta untuk merubah itu semua. Mana yang tidak sesuai, buang. Mana yang sesuai ya silakan tetap kita kerjakan. Dan proses perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi seumur hidup. Kita bersedia dimuridkan. Mungkin kita mengalami kegagalan hari ini, tetapi kita menjadi sadar kembali, kita belajar lagi, terus menerus. Sampai Kristus datang kedua kalinya, Ia akan menyempurnakan iman kita. Karena itu mari kita menyadari, dan jangan lagi kita mengabaikan prinsip yang utama di dalam kekristenan, yakni pengajaran, doktrin dasar ini. Yang itu akan menuntun bagaimana kita menjalani hidup kekristenan kita. Karena pengenalan akan Allah itu diawali dari pengajaran yang benar. Kalau pengajaran yang kita terima salah, pengenalan yang kita miliki akan Allah itu salah. Kalau pengenalan akan Allah itu sudah salah, maka cara kita menjalani hidup kekristenan kita juga salah. Kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini contoh pengenalan yang salah. Tuhan, aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Tetapi kenapa kau tidak lakukan ini dan itu Tuhan? Ini contoh pengenalan yang salah dalam kehidupan orang percaya. Tuhan, aku sudah beribadah, aku sudah rajin ke gereja. Kenapa kau tidak menjawab doaku? Apakah jawaban doa kita dibayar karena kita rajin ke gereja? Rajin beribadah? Tidak. Lalu Tuhan berkata, mintalah. Tetapi jawaban dari doa itu hak Allah sebagai Tuhan, pemimpin di dalam kehidupan kita, yang lebih tahu apa yang baik bagi kita. Kita seperti anak-anak yang kadang tidak tahu apa yang kita minta. Anak saya kadang meminta sesuatu yang tidak tahu apa yang dia minta, itu sebenarnya tidak baik bagi dirinya. Nah, kerap kali kita seperti itu. Maka Bapa kita yang maha sempurna dalam hikmatnya, dalam pengetahuannya, di masa yang akan datang, Ia lebih tahu apa yang baik bagi kita. Kadang Ia bisa pending, ditunda. Kadang Ia bisa berkata tidak. Namun Ia juga bisa berkata, ya, aku akan memberikan. Nah, kalau konsep kita benar tentang Allah, ketika kita berdoa dan doa kita tidak dijawab, kita tidak kecewa. Yesus dalam kemanusiaannya Ia memberikan teladan di Taman Getsemani. Ia berkata, kalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi ternyata doanya tidak dijawab. Ini sebuah teladan. Bagaimana kalau doa kita tidak dijawab? Ternyata doa yang tidak dijawab itu mendatangkan sesuatu yang lebih besar, kan? Tidak mungkin ada ungkapan kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Lord. Kalau seandainya doanya dijawab, Ia pun lakukan cawan ini daripadaku. Tetapi ternyata doa yang tidak dijawab itu mendatangkan sesuatu yang lebih mulia. Dan kerap kali kita keburu protes kepada Tuhan, bahkan kita kecewa.
Karena itu mari kita dandani, kita rubah, kita perbaiki konsep pikiran kita. Dari mana? Dari firman-Nya. Kita baca, kita pelajari, kita renungkan pelan-pelan. Konsep pemikiran kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah itu disingkirkan, itu diubah, sehingga kita menjadi pribadi orang percaya yang tetap kuat di akhir zaman ini, yang bukan tambah mudah. Semakin banyak tantangan, semakin banyak persoalan, tetapi umat yang mengenal Allahnya di dalam kitab Daniel akan tetap kuat dan bertindak, karena ia tahu pada siapa ia percaya, dan ia memiliki pengenalan yang benar, sehingga walaupun ada penyesatan dari dalam, dari luar, ia tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Ia berperilaku benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena apa yang menjadi pola pikir kita, menjadi mindset kita, itulah yang akan menentukan perilaku kita. Perilaku yang terus kita kerjakan menjadi karakter. Kata sebuah ungkapan bijak, karakter kita itu akan menjadi takdir kita, menjadi nasib kita, dalam tanda kutip, menjadi orang seperti apakah kita. Dan itu semua diawali dari benih pikiran yang kemudian menjadi pola pikir. Pola pikir lahir menjadi tindakan yang diulang-ulang terus menjadi karakter kita. Dan karakter itu akan menentukan berhasil atau tidaknya kita menjalani hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Sekali lagi, jangan mengabaikan prinsip yang utama, karena itu begitu penting. Prinsip yang utama adalah pengajaran firman-Nya. Kita harus terbuka terhadap firman-Nya. Kita harus mau diajar, mau diubah, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sambil pemain musik. Kita nyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaran. Kita mau berkomitmen menjadikan Dia sebagai sumber kebenaran kita. Bukan diri kita, tetapi Dia sebagai sumber, sebagai patokan dari setiap perilaku perbuatan kita. Yang
kasih-Mu. Terima kasih buat nasihat akan segala kebenaran firman-Mu yang membuat kami harus berhati-hati dan waspada dalam menjalani hidup iman yang telah Kau karuniakan atas setiap kami ya Tuhan. Karena begitu banyak godaan-godaan yang akan membawa kami keluar dari konsep iman yang benar. Sehingga pada akhirnya kami terpisah dari Kristus Sang Juru Selamat, penebus hidup kami, Allah Tuhan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong dari segala kehidupan kami Tuhan, untuk kami tidak tergoda, untuk pada akhirnya kami melepaskan iman yang benar, yang telah Engkau tetapkan atas setiap kami. Berikan hikmat, terus akal budi, pengertian yang datang daripada Allah, untuk kami dapat Tuhan terus berada dalam pengajaran yang sehat dan benar. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami, untuk kami mampu menolak setiap godaan apapun, dari segala kecintaan akan dunia ini, agar kami tidak dibinasakan pada akhirnya. Kami akan tetap terus berpegang teguh pada jalan salib-Mu ya Tuhan, yang kami yakini semua pada akhirnya akan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu, seturut yang Engkau telah firmankan, yang telah Kau pastikan tidak akan pernah ada dusta di dalamnya. Tolong kami semua di tengah permasalahan hidup yang kami begitu banyak kadang-kala kecewa, karena ada banyak hal yang di dalamnya kami tidak memperoleh seperti yang kami harapkan. Namun ajarkan kami untuk meyakini, mencelikan setiap mata iman kami terbuka, bukan melihat hanya sesaat yang ada di depan mata kami, tapi kemampuan mata yang dicelikan untuk melihat di akhir semua kebaikan-Mu yang sudah Kau siapkan, sehingga di balik segala yang tidak sejalan, yang tidak seturut dengan apa yang kami miliki, tetap kami mengatakan, aku tetap cinta Engkau, dan Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, syukur kami kepadamu, kiranya firman Allah ini yang sungguh-sungguh Tuhan kami dengar, boleh memberkati setiap kami, menjadi umat-Mu yang berkenan, menjadi umat-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi kesenangan, kesukaan bagi Engkau. Terima kasih Kau bertekan firman-Mu, dan Roh Kudus tolong dan senantiasa pimpin hari-hari kami selanjutnya, terlebih-lebih pada hari-hari terakhir, menjelang saat-saat kedatangan-Mu ya Tuhan. Di doa syukur kami kepadamu, kami naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita memberikan persembahan. Mari kita beri dengan sukacita, penuh limpah ucapan syukur, serta kesadaran apapun yang dapat kita persembahkan, semua tentang Tuhan yang terlebih dulu sudah memberkati. Setiap persembahan saudara turut andil bagi perkembangan pekerjaan Tuhan dalam jemaat lokal khususnya. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Kita mengenal istilah hari-hari ini tambah sulit. Dalam bidang bisnis tentunya, dan apalagi menghadapi pandemi seperti ini, mengalami resesi, bahkan mungkin kalau tidak hati-hati akan mengalami minus dalam perekonomian negara yang akan berdampak dalam seluruh lini usaha-usaha yang dikerjakan oleh anak bangsa Indonesia ini. Tapi tahukah saudara, ada pekerjaan juga berat, yaitu dalam penggembalaan. Dalam menghadapi situasi teknologi yang maju dalam dunia mensops, ini menjadi PR pekerjaan yang berat bagi penggembalaan. Karena itu dengan mudah diakses semua saudara. Dan begitu sangat sulit untuk saya bisa memantau sejauh mana saudara mengerti dan memahami itu semua. Mungkin ini dianggap sepele. Yang penting aku cuan, yang penting aku bisa hidup, yang penting aku makmur, yang penting aku bisa punya ini, punya itu. Tapi menggerogoti penyakit dari dalam. Yang pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi memisahkan kita dari Kristus. Dan condong sedikit demi sedikit kita tergeser dari iman dan kasih kita pada Kristus. Ingat minggu lalu, menata hidup dari sudut pandang Kristus. Kita perlu menata hidup dari sudut pandang Kristus. Ini pekerjaan yang berat, menambah jam pekerjaan. Maka dari itu saya kadang-kadang tiap Selasa harus datang ke Besuki. Saya kumpulkan beberapa saudara, saya bicara dengan mereka, apa tujuan kita hidup. Dari hal-hal yang kecil, dari konsep pengajaran apakah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga dikatakan dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih mesra, ada belas kasihan,
Dalam Filipi 2 kedua, sempurnakanlah semuanya itu. Sukacitaku ini dengan seia sekata kamu. Lalu saya tanya, apa yang Anda telah terima dari YouTube? Dan Mensos, apa yang Anda dengar? Saya ingin tahu, apa? Oh ya gini-gini. Terus apa konsep saudara? Apa yang telah, iya om gini-gini. Wah ini perlu diluruskan konsep pengertian seperti ini. Saya sebagai gembala wajib untuk mengarahkan. Dan saya belum coba di Situbondo. Nanti saya akan coba kumpulkan nanti, berbicara masa depan gimana, dan bagaimana kita bergereja, bagaimana kita berjemaat. Yang idealnya bergereja itu gimana sih? Sehingga kita tidak sekedar datang pulang, tapi ada arah sesuai konsep-konsep di mana Tuhan untuk kita bergereja. Apa sih fungsi penggembalaan yang ada di tengah-tengah gereja itu diajarkan secara pelan, terjadi dialog, tanya jawab. Saya tanya apa yang Anda sudah dengar? Wah ini bahaya nih konsepnya nih kalau udah benar ini. Bisa mempengaruhi sesuatu yang sesat itu, saya katakan sesuatu yang kelihatannya sama, serupa. Sulit untuk membedakan kalau tidak dideteksi dengan cara-cara yang akurat. Kita akan tertipu. Uang palsu itu tidak akan pernah menyolok. Kan, kalau perlu hampir 100% menyerupai semuanya. Di Rabah, di Terawang, saudaraku dilihat. Rasanya tidak kelihatan, perlu dideteksi lebih arah lagi, sehingga kelihatan mana yang palsu, mana yang tidak benar. Nanti Selasa lagi saya akan datang berbicara. Dapatkah kamu meminum cawan yang akan kuterima dan menerima baptisan yang akan aku terima? Saya mengarahkan mereka untuk masuk dalam konsep Allah. Kelihatannya kejam, kelihatannya tidak baik. Tetapi kita lihat ending semuanya itu. Saudara selektif, kalau Anda nanti membaca ya di medsos tentang pengajaran-pengajaran. Ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, diskusikanlah, bicarakanlah, ngomonglah. Sehingga Anda tidak terpengaruh, Anda tidak akan akhirnya tersesat, tergembalakan dengan baik. Paulus katakan, 3 tahun aku telah menggembalakan kamu di jemaat Efesus, dalam Kisah Rasul pasal 20. Cucuran air mata demi air mata dalam doanya telah dipersembahkan. Tapi sepeninggalnya aku, kata Paulus, akan banyak serigala-serigala yang datang. Yang tidak menyayangkan akan jiwa kalian. Yang memisahkan kalian keluar dari jalan Kristus. Dan ini penting sekali untuk diawasi, dikontrol. Dalam dunia mensos seperti ini. Kalau Anda nanti membaca, diskusikan, saya berdoa. Saya minta kiranya Tuhan menolong dan semua itu menuntut kedewasaan saudara. Saya minta waktu lebih sedikit karena ini penting. Supaya kita tidak gampang terkecoh dan diombang-ambingkan. Kata surat Efesus, supaya kamu jangan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu manusia. Efesus 4:13. Oleh kesesatan mereka yang hanya bertuhankan perut. Kita juga siap ditelanjangi. Saya juga sebagai gembala siap ditelanjangi. Dalam arti kalau salah siap dikoreksi. Dalam segala hal, termasuk keuangan, saya juga perlu dikoreksi. Supaya saya tidak hidup pada akhirnya hanya mau ngoreksi tapi tidak siap dikoreksi. Ada keterbukaan antara gembala dengan jemaat. Saya bangun itu. Silakan koreksi saya. Silakan bicara dengan saya. Karena Anda juga adalah bagian dari tubuh Kristus yang menghendaki saya juga sehat. Dan pada akhirnya kita menjalani dalam komunitas yang sehat, saya katakan. Dan komunitas yang sehat, saya katakan, akan melahirkan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik akan berakhir dengan kebenaran, kesuksesan seperti yang Tuhan janjikan atas setiap kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya, menata hidup dari sudut pandang Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau gembalaku yang agung, yang mulia. Gembalakan kami. Karena begitu banyak kami akan diperhadapkan hal-hal yang bisa membuat kami tersesat tanpa kami sadar. Firman-Mu itu pelita dan suluh serta terang bagi jalan-jalan kami. Berikan pengertian konsep yang benar dan betapa pentingnya kami hidup dalam pengenalan kepada Allah. Dengan pengajaran-pengajaran-Mu yang menjadi basic dasar di atas setiap kami. Dan mengarahkan hidup ini pada tujuan panggilan Allah atas setiap kami. Berapa banyak kadang-kala kami tersesat, tidak mencapai tujuan panggilan Allah
dalam hidup yang sudah Kau karuniakan. Itu sebabnya kami banyak kali menyalahkan, begitu banyak kali kami menggunakan segala kasih karunia anugerah yang Kau telah percayakan kepada kami dengan sia-sia. Sebab kami sudah tersesat, tidak mengerti arah tujuan dan panggilan-Mu atas setiap kami. Sementara kami berjalan dalam arah tujuan panggilan-Mu, kami percaya kekuatan-Mu, kemampuan-Mu, seluruh keberadaan-Mu akan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari kami. Karena Engkau tahu kami lemah, tapi di dalam kami mengadakan diri bertujuan Allah dalam panggilan atas setiap kami, dalam pengenalan kepada-Mu. Kekuatan yang super ekstra itu akan Kau mampukan sehingga membuat kami cakap Tuhan, mendapat segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan tolong kami sehingga seluruh iman kami tidak hanya beralaskan kepada apa yang kami lihat, karena iman kami tidak hidup oleh karena penglihatan, tapi iman kami hidup oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong jemaat-Mu terlebih menghadapi akhir zaman melalui pengajaran yang mudah diakses Tuhan lewat segala kecanggihan teknologi ini. Kiranya Kau tolong satu sisi yang lain, lewat kecanggihan teknologi Injil diberitakan di mana-mana, sehingga begitu banyak orang yang tidak mendengar Injil, mereka dapat mendengar dan mereka dapat mengetahui akan sesungguhnya siapa Engkau Yesus Tuhan itu. Terpuji nama-Mu, menolong semua jemaat-Mu, menolong anak-anak-Mu dari seluruh keberadaan tantang hidup yang kesulitan semakin kuat, semakin begitu kuat Tuhan menghantam kami. Baik itu dari sisi ancaman virus corona, dari segala sesuatunya, Tuhan tolong. Baik Tuhan kehancuran dan keharmonisan keluarga yang kerap kali telah begitu banyak mempropagandakan dari segala kekuatan iblis yang menggagalkan rencana Allah. Tolong kami semuanya. Inilah doa pengharapan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang memberi pertolongan kami, yang memberikan kesanggupan bagi kami ya Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepada kiranya kasih karunia Bapa di surga dan Putranya Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Ini berkat turun atas semua saudara di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.